Puji Tuhan, hari-hari ini memang kita sedang diuji untuk memiliki sikap yang baik, ya, terutama sebagai gembala juga sedang berpikir, karena orang-orang yang setia untuk gercep ternyata memang sedang terganggu kesehatannya dan barengan gitu ya. Tetapi bersyukurlah. Nah, saya akan berbicara mengenai sifat dewasa dalam Tuhan karena ini penting untuk menghadapi ragam kehidupan, situasi, kondisi, baik itu masa yang baik maupun waktu krismon, waktu covid, supaya kita tetap mantap di hadapan Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk hadirannya sore hari ini. Kita belajar tentang sifat dewasa dalam Tuhan. Ada 5 paling tidak, tapi saya akan percepat ya, karena ibu-ibu sekalian sudah banyak waktu yang sudah diluangkan untuk sampai ke tempat ini dan pengen cepat-cepat pulang untuk mengerjakan lanjut apa yang masih jadi PR di rumah tangga tentunya ya. Dan juga ada beberapa yang harus dikunjungi juga. Nah, pertama sifat dan sikap dewasa adalah dewasa berpikir yang terdapat di dalam 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20. Ya, kita akan baca sama-sama ibu-ibu ya. Ini berbicara tentang dewasa itu tidak berbicara mengenai umur, tetapi masalah pilihan, kata orang kan begitu ya. Jadi kadang-kadang kita melihat ada anak-anak kecil tetapi pikirannya gede ya. 1 Korintus 14 ayat 20. Iya, enggak sesuai umurnya gitu. Jadi dia punya perkataan dan juga, tetapi kita juga sebaliknya lihat orang-orang yang sudah tua tetapi kayak berpikirnya anak-anak begitu ya. Nah, makanya kita baca di sini, kapan kita menjadi seperti anak-anak, kapan kita menjadi seorang dewasa, ya. Jadi bukan masalah orang tua, tetapi dikatakan di sini tentang orang yang dewasa. Kita baca ya, sama-sama ibu sudah ketemu 1 Korintus 14 ayat 20. Sudah ya? Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Kapan kita disuruh untuk menjadi anak-anak atau bisa bersikap seperti anak-anak adalah di dalam hal kejahatan, bukan kejahatan sesungguhnya ya. Tetapi kita lihat aja, bayangkan anak-anak itu kadang-kadang ngomong terhadap seseorang juga ceplas-ceplos istilah kata. Tulus saja gitu loh. Si ibu kenapa rambutnya acak-acakan gitu ya. Si oma itu mukanya jelek banget. Nah gitu, kadang-kadang anak-anak tuh ngomongnya sembarangan tapi polos gitu loh. Tetapi kita mengerti bahwa mereka bukan jahat secara sesungguhnya, tetapi polos saja gitu ya. Nah, apakah kita sudah bisa dikategorikan sebagai anak-anak? Kan tidak. Nah, kita tidak melakukan gitulah kepada orang lain ya. Apa adanya ya, apa adanya itu di sisi yang lain memang bagus, tetapi di sisi yang tertentu kita nggak boleh. Kita mikir aja dalam artian waktu saya ngomong ini tersinggung nggak orang gitu ya. Nah, dampaknya ada nggak gitu ya. Makanya firman Tuhan mengatakan kalau kamu berkepentingan kepada seorang, panggil 4 mata. Kita tegur dua orang gitu ya, dalam artian saya dengan seseorang ini. Nah, saya menurut saya, nah begitu ya. Nah, kalau orang itu paling nggak bisa terima jika kelemahan kita itu ada katakan di depan umum. Itu kita paling nggak bisa. Nah, anak-anak emang peduli dengan begitu? Kan enggak. Bisa dia ketemu orang di mall, atau ketemu seorang pedagang, atau ketemu temennya yang bawa orang tuanya, dia bilang, si mak lu jelek banget ya. Maksudnya tua, maksudnya bukan jelek. Tetapi dia melihatnya kok ini agak beda gitu loh. Karena mama dia kan masih muda gitu ya. Dia akan bilang begitu, si mama kamu jelek gitu ya. Nah, akhirnya dia ngomong sama mamanya juga, mah, saya doa ya supaya mama gak tua-tua. Karena di hati anak itu tua itu jelek gitu ya. Nah, itu konsep yang memang jujur, memang sungguh gitu loh. Nah, kita semakin lama kan semakin top. Tua ompong peot gitu ya. Gak mungkin kita semakin muda lagi, dan kita berpikirnya adalah, nah, waktu adalah kesempatan. Makanya yang kita harus lakukan pada hari-hari adalah pemikiran kita, ibu-ibu. Betul enggak? Jadi
kalau pemikiran dewasa itu tidak berkata sesuai dengan isi hati yang sesungguh-sungguhnya. Tetapi kita bisa jaga, apalagi kita orang timur ya. Kita kan masih jaga-jaga dalam olah kata, olah kalimat, dalam emosi dan lain sebagainya itu. Kita berpikir, aduh kok saya terlalu apa-apa banting, apa-apa berkata-kata kasar, itu mah anak-anak gitu loh. Yang artinya kadang-kadang anak-anak kan kok kita pangku kadang-kadang mipisin kita. Emangnya dia mikir bahwa itu nggak sopan. Anak-anak nggak berpikir begitu. Kadang-kadang muka kita ditampol sama dia, kadang-kadang hidung kita dicubit-cubit, mata kita dicolok. Emang anak-anak mikir kayak gitu? Enggak. Kitalah yang berpikir secara dewasa. Meskipun itu bisa kita lakukan, tetapi kita lebih punya pikiran yang lebih dewasa. Jadi anak-anak dalam hal yang wajar saja waktu itu. Nah sekarang pilihannya nggak lagi anak-anak kita. Pilihan kita sudah berpikir secara dewasa. Berpikir, berkata, bertindak supaya tidak nyakitin orang dan supaya membangun itu bagaimana. Itu yang lebih kita pikirkan. Yang kedua adalah pandai menghitung waktu. Mazmur 90 ayat 12 berbicara tentang ini. Mazmur 90 ayat 12. Ayat ini terkenal ibu-ibu sekalian yang berkatanya gini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kebijaksanaan juga salah satunya adalah bisa menghitung hari. Kan ada lagu pop tuh, menghitung hari gitu ya. Tetapi kita menghitung harinya adalah bukan berarti hari ini untung kita berapa, terus besoknya kita naikin keuntungan bagaimana, enggak. Kita berpikirnya bahwa kalau anak-anak itu ulang tahun kan seneng ibu-ibu ya. Kalau mereka nggak sempat di ulang tahun ini bisa marah mereka itu. Tetapi buat kita waktu udah umur kayak gini di ulang tahun itu kadang-kadang mikirnya lain. Bukan masalah kue juga nggak doyan kita. Iya kan? Yang makanya seharus bagi kue gitu kan, aduh jangan banyak-banyak, sedikit aja. Karena mikir tensi lah bagaimana. Kita lebih berpikirnya ulang tahun sedang mengurangi umur. Dan kemudian udah 52, kalau saya 52. Lagi menghitung hari kapan saya mencapai 80. Tuh nanti siapa yang mesti gantiin saya, bagaimana anak-anak saya. Kan begitu, mikirnya ke situ kalau orang tua tuh. Makanya jarang orang tua yang di ulang tahunin itu seneng. Malah mikir ada si opung-opung yang diulang tahunin yang ke 60 gitu ya. Atau 80 begitu ya, malah dia tuh saya lihatnya malah pandangannya malah kosong. Dan saya tebak itu mungkin si opung tuh mikirnya, aduh nak, kalau untuk kayak gini-gini kan kayak pesta kawin. Tahu aja ya, kalau orang Batak di ulang tahunin itu luar biasa. Jadi mungkin ya opung, aduh kalau ini budgetnya dibikin apa kayaknya lebih memuaskan lah hati saya. Lagi si opung yang ngikutin acara aja gitu. Kalau anak-anak seneng. Karena anak-anak tuh mikirnya ulang tahun adalah kado. Kan gitu. Ulang tahun is kado. Nah, kalau kita ulang tahun adalah ngurangin umur begitu. Jadi mikirnya beda. Akhirnya kita hitung hari dan kita juga mulai berpikir kalau kita sudah tua, orang sudah dewasa, akhirnya berpikir bagaimana untuk orang tua, bagaimana memanage lain sebagainya, bagaimana memanage anak-anak ini supaya setia kepada Tuhan dan dia juga tahu keluarga, kan begitu ya. Nah ibu-ibu sekalian, kalau misalnya di pesta Batak itu kan pengennya kan bawa anak-anak ya bu ya. Nah tapi kadang anak kita nggak mau. Iya nggak mau. Jadi setelah generasi kita tuh mereka nggak kenal siapa saudara luasnya. Dan kebanyakan terjadi ketika si orang tua sudah nggak ada, itu adalah momen dimana acara tahunan itu nggak akan terjadi lagi. Saya ingat sekali waktu Dewi Sartika itu, si emak itu adalah magnet yang luar biasa. Jadi semua anak-anak ngumpul, pokoknya lebaran juga ngumpul, Natal juga ngumpul, ya. Meskipun menunya sama. Apa mah? Lontong cap. Iya, lontong sayur. Sampai kemarin tuh ketemu sama jemaat yang sudah lama, masih keinget itu. Jadi luar biasa dulu di Dewi Sartika itu setiap pulang ibadah pasti ada makan gitu ya. Jadi setelah si Mak Ocoh panggilan kami udah nggak ada lagi itu. Jadi kali ngumpulnya lagi nggak ini. Jadi anak-anak saya pun yang kenal ke sepupu ya, itu cuma sedikit.
mungkin namanya aja, tetapi figur orangnya nggak kenal gitu loh. Nah kita pengen tetap ngumpul, akhirnya waktu ngumpul juga anak-anak cucu-cucu tuh, kalau ada cicit seneng tuh, rame gitu yang ngumpul. Tetapi para orang tua kan lagi mikir, ya udah hampir 90 ini umurnya. Nah begitu ya. Tetapi lebih bijaksana adalah ketika kita menghitung hari bahwa saya bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan itu semasa saya masih hidup. Yang kedua adalah semasa masih sehat. Betul kan? Jadi waktu umur-umur 30 ke atas itu mulai udah ada titipan tuh. Titipan puyeng, titipan migrain, titipan lutut yang udah mulai bunyi-bunyi gitu ya. Itu sudah ada tuh dan kayaknya kok yang angkat-angkat dulunya kuat tuh mulai nggak ada. Nah akhirnya mulai ada. Nah kalau kita mau jujur, kalau kita mau di check up ketika umur kita udah 40 ke sana itu udah ada banyak titipan itu. Ya puji Tuhannya kita nggak sering check up gitu. Jadi nggak tahu aja bahwa pusing itu apa, dada nyeri itu kenapa. Ya udah pokoknya doain saja. Nah ternyata itu kadang-kadang kita merasa kuat dan merasa sembuh karena apa? Waktu kita melakukan aktivitas itu muncul Alkitab yang berkata hati yang gembira adalah obat. Nah kita itu orang tua kalau nggak melakukan apa-apa kan malah sedih, malah nggak apa ya, makanya kadang-kadang si mama ini suka jalan sama Tante Yosi, terus sana, ntar ke sini, ntar ke sono, ntar ke ITC. Nah itu kan meskipun nggak lama tetapi kan buat refreshing gitu loh. Nah, itu dibutuhkan akhirnya gembira di situ. Nah buat orang yang sudah tua kemudian nggak lakukan apa-apa, pikiran juga nggak dipakai, akhirnya semakin sedih. Semakin itu drop, akhirnya sakit di mana-mana gitu ya. Iya pikun jadinya. Nah kata orang gini, kalau kamu sudah mulai usia itu katanya belajarlah nyetir atau lakukan nyetir gitu ya. Kalau ada mobil, nyetir mobil gitu loh. Kalau adanya angkot, nyetir angkot gitu ya. Nah itu karena di nyetir itu ada RL-nya jalan, otak kiri kanan jalan, kemudian refleks-refleks kaki tangan kita itu jalan, mata kita dan juga jalan gitu loh. Jadi membuat orang nggak pikun. Dan ada tips waktu itu. Kalau ada kan orang yang naik mobil tuh puyeng langsung kan. Kadang muntah gitu ya. Ada itu. Nah waktu itu si temen sepupu saya yang di Tasik itu bilang, dulu ada jemaat kayak gitu. Akhirnya ada orang yang ahli itu bilang, coba kamu latihan nyetir mobil. Nah ketika latihan nyetir mobil, itu ya syukur itu nggak gitu lagi. Malah dia tegar dan bisa, ya jangannya dia naik mobil, dia sendiri nyetir gitu loh. Nah kadang-kadang tips-tips yang kayak gitu boleh kita lakukan untuk membuat kita awet muda, ya awet pikiran lah. Meskipun ya namanya tubuh mah tetap nggak bisa disandiwarakan ya. Tetapi pemikiran kita lebih cerdas, sehingga membuat kita tetap happy, dan disitulah kita akan menerima kesehatan daripada Tuhan. Ya, nah ibu sekalian kita sedang bergumul tidak cuma sakit yang seperti itu, tapi sakit-sakit hati itu memang harus dipulihkan gitu loh. Nah kalau orang mengalami sakit hati, yang kedua dia kurang temen, yang ketiga dia kurang bergaul sama Tuhan, akhirnya cari pergaulan yang lain. Yang seharusnya curhat sama Tuhan dalam doa, dia mesti ngundangi teman-teman, yuk ngumpul yuk kita ngobrol sama-sama. Nah akhirnya limpahan semuanya tentang apa itu ya, semuanya ngumpul di situ, akhirnya bukan pulih, nambah lagi gitu loh. Karena apa? Kalau negatif campur negatif itu ya negatif kuadrat malahan. Mesti ada di kumpulan yang sakit hati itu orang yang beres hatinya. Kalau semuanya nggak beres, lah gimana? Dari yang kita itu bawa misalnya beban 60 nih, kumpul sama orang-orang yang sakit hati semuanya, pulang-pulang bisa 80. Loh serius? Iya, malah bertubi-tubi karena apa? Di kumpulan itu nggak ada hamba Tuhannya, nggak ada orang yang bisa mengcovering gitu secara rohani. Nah apalagi udah ngumpul nggak pakai doa lagi. Nah agak aneh juga, kadang-kadang bapak-bapak pengen ngumpul itu kan nggak boleh makan sembarangan ya ibu-ibu ya. Tapi mereka suka bakar-bakaran loh bu. Jadi kan berpikirnya ini kan yang dibakar pasti lemak lah. Masa bakar kacang panjang? Pasti lemak-lemak begitu. Nah saya aja udah mulai enek-enek tuh. Dulu saya suka tuh. Apalagi kalau di kampung tuh kita ada babi
yang piaraan tuh yang putih tuh kan segini-gini tuh lemaknya tuh. Itu enak banget tuh. Iya. Apalagi jemaat saya waktu itu ada gitu loh. Wah pasti motong nih satu tuh. Kalau dikirim gitu. Wah itu memang mungkin saya jadi kayak kolesterol karena mudanya makan begitu gitu ya. Jadi di piara babi putih disebutnya begitu ya. Nah sebaiknya kan menghindari itu ngumpul yang ngumpulnya makanannya sehat lah. Saya sarankan kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngumpul itu rebus-rebusan aja. Susah itu cari tukang jualan rebus-rebusan, ya kita ngerebus sendiri. Beli aja kan di yang bisa direbus banyak. Ada ubi, ada talas, ada apa itu? Yang disarankan itu yang ubi apa sih? Kimpul. Nah, itu saya suka cari itu. Siapa yang jual? Keladi ya. Nah kimpul tuh, mending begitu. Daripada makanannya nggak sehat, habis itu ngomong aneh kita nggak sehat. Waduh, pulang-pulang kita bisa mati sebelah nih. Gitu kan. Jadi itulah harapan saya sebagai seorang gembala untuk nggak cuma sehat secara fisik, tetapi rohani juga sehat. Begitu ya, karena kita sedang menghitung hari, menghitung waktu lah. Yang ketiga, peduli sesama. Jadi sifat dewasa yang pertama adalah dewasa berpikir, yang kedua adalah pandai menghitung waktu, yang ketiga adalah peduli sesama. Nah kita baca dalam Roma 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Roma 15. Ya. Sudah ketemu, kita akan baca sama-sama. Roma 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Sudah ketemu? Ya, saya tunggu ya. Baik. Roma 15 ayat 1 sampai yang ketiga kita baca berbarengan saja. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Nah, yang ketiga sifat dewasa dalam Tuhan adalah peduli sesama. Kalau anak-anak itu emang peduli sama kakak atau adiknya. Kalau dia dikasih coklat itu pengennya diraih semua gitu loh. Jadi sering kalau kita bawa kepada keluarga yang punya anak beberapa itu kadang-kadang mesti mikirnya agak panjang. Karena kadang-kadang yang paling kecil pun pengen sama dengan abang atau kakaknya gitu. Bener nggak? Jadi misalnya doanya ini segini kan gede tuh. Aku mau dong yang gede. Loh kamu kan kecil, perutnya juga masih kecil. Nggak untuk besok kan begitu. Jadi mereka itu selalu berpikir kayak gitu. Nah kenapa anak-anak kita itu sering berantem? Karena nggak mikirin yang lain, ya. Nah akhirnya olahan dari kecil sudah nggak sinergi, nggak yang saling membantu. Akhirnya sampai gede begitu loh ibu-ibu ya. Makanya betul-betul mendidik anak-anak itu sejak kecil. Jadi jangan kita berpikir nantilah kalau sudah SMP SMA kita kasih tahu loh. Kita SMP SMA itu udah kehilangan waktu sama mereka. Kita bisa bersama mereka itu masih kecil baby sampai kira-kira SD masih bisa kita atur, kita selalu kasih saran, ini donat ada 3 ya. Nah yang satu gede sekali itu untuk abang, karena abang kan memang udah makannya banyak. Nah ini yang kecil, ini untuk dedek ya, tapi kamu jangan marah, karena memang lambungmu masih kecil gitu ya. Nanti kalau kurang nanti besok beli lagi. Nah waktu mereka mulai berantem, nah kita kasih nasihat begitu loh. Nah kadang-kadang mereka itu kan saling itu ya, kayak modus gitu loh. Jadi ada dendamnya, kadang-kadang dendamnya itu di masa kecil gitu loh. Kakak kan lagi jahil nih sama dedeknya. Dia nunggu dalam hati itu, kapan saya bisa membalas dendam kepada kakak. Nah akhirnya kesalahan masa lalu itu terus diingat dan diingatkan gitu loh. Kakak kemarin kan gitu, abang kemarin kan begitu. Nah akhirnya kakaknya, abangnya juga akan melakukan yang sama. Kemarin si dedek tuh kayak gitu, iya enggak? Kamu inget kan? Nah, jadi
otomatis anak itu belajar tentang memendam dendam atau memendam amarah. Yang kedua, dia pengen membalas. Nah, padahal kita bilang, nah kemarin memang kakak kan salah, tetapi kan sudah kita ampuni kan. Jadi coba belajar melupakan. Kita tuh dosa sama Tuhan luar biasa. Tetapi Tuhan bilang bahwa kita itu sudah diampuni dosanya. Kamu mesti saling mengampuni. Kalau tidak langsung selesai di situ ibu-ibu, nanti anak-anak selalu memendam itu. Ada anak yang pendiam itu nggak terdetek. Jadi dia marah, diem aja. Nggak taunya setelah mereka sudah berkeluarga, itu masih dibawa-bawa. Makanya pada saat anak-anak udah besar pun itu kadang-kadang masih ada sifat seperti itu. Karena belum selesai pada saat kecil. Nah, makanya saudara, ibu-ibu sekalian, kita dititipi anak itu juga nggak mudah. Artinya mendidik mereka, menyelesaikan mereka. Yang paling awal kadang-kadang menginjili pun kita tidak sempat melakukan itu. Karena kesibukan dan sebagainya. Kita kasih kepada guru sekolah minggu. Nah, guru sekolah minggu kan berapa jam di setiap minggunya. Nah, sedangkan bersama kita itu mungkin lebih banyak daripada guru sekolah minggu. Sebenarnya yang paling banyak adalah sama teman-teman mereka. Dan anak generasi Z itu susah dinasihatin. Makanya ketika kita nggak kasih nasihat, mereka minta nasihat kepada yang lain. Nggak punya teman akrab, mereka cari di sini. Nasihatnya itu melalui TikTok. Makanya pengaruh TikTok luar biasa itu. Jadi membuat, ya nggak cuma TikTok, ada Instagram, ada Facebook juga, videonya juga luar biasa kan. Membuat kita susah, ada snack video juga. Waduh, kayaknya kita bagaimana ya? Untuk ngintip mereka punya handphone juga nggak bisa kan Anda. Mereka password kan. Dan itu scrollnya kan cepet anak-anak itu. Ya, makanya sekarang anak-anak kan pada ngerjain ujian kan pakai gadget tuh, pakai handphone tuh. Itu juga agak bahaya juga itu. Jadi mereka googling tetapi juga yang lain begitu ya. Jadi memberat mereka jadi nggak belajar gitu loh. Zamannya kita kan nggak pakai gini Bu. Kita mesti buku benar. Sampai di Grab pun, di ojek ya, itu tetap baca tuh. Karena mau ulangan gitu loh. Nah sekarang anak ngandelin ini. Yang diminta kepada ibunya apa? Kuota. Mah kuota mau habis. Nah setelah penuh kuota, kenapa mudah habis? Karena buat game setelah itu. Nah ini kan jadi masalah yang nggak gampang gitu loh. Untuk membuat mereka. Apalagi kalau kita sedang kasih renungan atau khotbah di anak YouTube, susahnya ini masalah gadget. Mereka begini terus. Ya. Dan kadang-kadang kalau diperlihatkan kepada teman ya tersinggung gitu loh. Apalagi diambil gitu ya. Waktu saya jadi guru waktu itu, setiap ibadah itu ini ditaruh semuanya. Nggak boleh itu dibawa gitu loh. Nah semuanya tanpa handphone. Bahkan waktu mau masuk sekolah pun handphone sudah di kantor semuanya. Jangan sampai hilang tapi ya. Nah cuma saya waktu karena saya guru musik, ya silahkan kalian bawa ini untuk cari lagu, untuk cari akord dan sebagainya. Nah kalau jam pelajaran saya pada seneng tuh anak-anak. Ih Pak Sigit, yuk kita ngambil gadget gitu ya. Nah guru-guru lain, aduh Pak Sigit ini mungkin ulah aja. Nah tapi sekarang nggak tahu apakah masih ada aturan kayak gitu atau tidak. Masih ya. Nah itu bagus. Karena ini benar-benar yang kayak berhala modern nih. Susah sekali. Kita bangun pagi kan ya memang ada ayat-ayat yang saya share gitu ya, boleh. Tetapi kadang yang kita cari itu notif WA group. Ya elah saya udah ketinggalan itu. Makanya di WA group tuh lucu Bu. Kadang kita jawab yang segitu aja. Padahal itu udah ada di atas gitu loh. Ada temennya marah. Enggak, kamu baca dulu yang paling atas. Oh iya, sorry. Tadi habis goreng tempe saya baru baca gitu. Nah, jadi itulah keadaan masa kini. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah inilah waktunya kemarin-kemarin itu yang biasa membesuk ya harus dibesuk kan gitu. Yang biasa mendoakan harus didoakan kan begitu ya. Nah saya berpikirnya kita harus angkat untuk anak-anak profesi itu untuk menggantikan kita para orang tua nantinya untuk pelayanan kita tetap jalan. Tapi mereka kurang waktu ya. Kalau kita kan waktunya lebih bisa ya. Yang penting diizinkan sama suami masih bisa lah. Nah kita coba pengganti dari ibu-ibu yang aktif itu mesti ada. Kalau ngandelin kita yang sakit ya kayak
orang sakit menuntun orang sakit gitu jadinya. Iya kan? Ini tinggal dalam hati habis lu gua kayaknya. Kan berpikirnya jadi begitu waktu nganter ke ICU itu. Aduh, lu duluan atau gua duluan kan gitu ya. Jadi beberapa hari ini kan memang barengan ya. Selain Pak Beni ada Pak Rio, ada Bu Cindy, Bu Marta, Pak Posman, terus Bu Leni, si Oma, Bu Sarah. Ya, kalau lakinya sakit kan otomatis istrinya kan nggak mudah gitu loh. Jadi ya sedang saya berpikir gitu, aduh gimana ya caranya ini ada pengganti-pengganti yang siap gitu ya. Karena nggak cuma mau tapi mampu harus ada. Mau mampu habis itu waktunya juga harus ada, Bu. Jadi kebanyakan dewasa muda yang punya waktu tuh. Nah mereka yang anak-anak profesi ya pasti kerjanya sudah lelah gitu loh. Kalau mereka udah pulang itu pasti udah capek aja. Kalau udah capek efeknya yang dicari hari Sabtu, hari Minggu. Sama tanggal merah. Nah ini bulan ini banyak merahnya tuh. Makanya besok Senin ini ya kita doakan supaya banyak yang ikut gerakan doa puasa. Orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena kita kan dituntut sebagai orang dewasa. Kita sudah kadang-kadang berpikirnya ibu-ibu waktu beli makanan memang mikirin diri sendiri kan enggak. Apalagi istriku ya. Ada anak 2 gitu ya. Yang pendiam semua kan. Aduh kadang-kadang mesti belain anak beli ini. Belain anak lupa beliin saya. Nah bisa begitu. Jadi kadang-kadang kalau kita, makanya saya kadang-kadang mewajarkan ibu-ibu kemana-mana bawa kresek tuh, bawa plastik. Karena apa? Loh rakyat saya di rumah kan juga banyak. Kadang-kadang ada peritilan kopi lah, apa itu teh itu diambilin, ada arem-arem itu. Jadi tas itu penuh nggak cuma sama barang-barang mereka, tetapi kadang-kadang itu juga ada. Sampai di tingkat pendeta-pendeta masih begitu, Bu. Jadi masih wajar. Dalam artian ya yang penting nggak kurang ajar aja, masih wajar, masih bawa 1, dia butuhnya 1 ya ambil 2. Buat siapa, Bu? Ya suami saya kan nggak ikut. Ya sudah, kalau udah ngomong gitu udah susah, ya sudah. Makanya mereka itu ketika 150 peserta retret, mereka lebihkan 200 lah kita kasih situ. Pasti mau 150 pas mau 200 pasti judulnya habis. Itu dibawain semuanya gitu ya. Nah makanya ya sudahlah. Ya kadang-kadang peserta itu juga tidak semua orang berkemampuan. Kadang-kadang butuh juga. Dan anak-anak juga kadang-kadang nggak mau tahu. Pokoknya kalau mama udah pulang mesti bawa apa-apa. Kan gitu. Jadi ya kadang-kadang Bu kok nggak makan? Iya lagi puasa padahal nggak puasa. Itu maksudnya supaya nyampe ke rumah itu barang. Yang penting nggak basi aja dia ngitung. Karena apa anaknya gitu loh. Bu anak saya 3 Bu, bisa nggak saya ambil 4 lah untuk saya sama anak-anak. Nah kok udah gitu panitia bingung. Makanya di mana-mana yang ngopenin konsumsi itu agak keras kadang-kadang. Nggak boleh. Kamu udah tadi. Sampai kita sempat pakai kupon juga supaya tertib. Karena ya kadang orangnya 30, 50 ya habis. Orangnya 30, 35 ya habis gitu loh. Jadi nggak ada judul yang, nah apalagi saya suka ngomong, Bu, adik-adik semuanya jangan nyisain ya. Karena si Yafet sama Jason itu bukan pemakan ulung. Jadi mereka tuh lebih cenderung susah makan malah. Jadi kami juga nggak kuat makan banyak sekarang. Jadi kok sampai sisa nasi, aduh digoreng udah. Mana mungkin itu seharian lagi gitu udah diangetin nggak, akhirnya dikasih mama. Aduh mama tambah kecil lagi, nggak banyak makan lagi. Aduh mau ditaruh kemana gitu ya. Makanya saya minta kepada teman-teman waktu itu jangan tinggalin banyak-banyak, sedikit boleh gitu ya. Nah itu yang ketiga ibu-ibu sekalian yaitu peduli sesama. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Artinya itu adalah rasa empati ya. Jadi kayak seperti tubuh kalau bagiannya sakit pasti kita akan ngalamin sakit pula. Jadi empati itu harus ada. Nah makanya saya juga membutuhkan ranting-ranting yang menjadi tangan gembala yang bisa membesuk. Kenapa kemarin kita
bentuk wilayah itu supaya begitu ya. Tapi jatuh-jatuhnya jalannya juga ya orang-orangnya itu-itu saja gitu ya. Jadi kemudian juga kita pasang list juga ya itu-itu saja gitu ya. Jadi saya masih berdoa terus supaya Tuhan akan menggerakkan yang lain supaya roh untuk bisa berkorban itu mulai ada di jemaat kita. Yang keempat, hidup menjadi berkat. Roma 14 ayat 13 sampai 15. Roma 14 ayat 13 sampai 15. Sambil saya baca ibu-ibu ya, Roma 14 ayat 13 sampai 15. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Nah, banyak kali kalau saya teliti dari orang-orang yang bersaksi itu, mereka lebih banyak tersandung bukan kepada penganut lain, tetapi tersandung oleh karena orang-orang Kristen sendiri. Betul nggak, Bu? Ya kadang-kadang orang kecewa sama siapa? Bukan tetangganya. Kalaupun tetangganya kadang-kadang memang tetangga yang Kristen juga. Kadang teman sejemaat gitu ya. Makanya itulah yang kita jagain supaya tidak sampai mereka itu tersandung gara-gara kita. Makanya ya dan tidaknya kita tuh diatur. Kayak Paulus itu bilang begini, saya nggak makan itu bukan karena iman saya. Karena Paulus ngerti banget bahwa kekristenan itu iman dan juga kesaksian. Misalnya ada beberapa yang alumni muslim kan agak bagaimana dengan lemak-lemak tertentu gitu ya. Ada yang sampai bertahun-tahun nggak bisa itu. Kan sudah puluhan tahun menjadi penganut itu, yang ini memang nggak bisa. Nah, kita sebagai orang yang percaya itu ya tidak makan di depan dia. Bukan berarti najis, enggak. Tetapi demi menjaga supaya jangan sampai kita jadi batu sandungan. Gitu sih sebenarnya. Terus kemudian kenapa di Alkitab itu pernah dituliskan wanita-wanita jangan mengajar atau apa itu. Nah, konteks waktu itu adalah kampung itu, kalau Bu Sen tadi ngomong kampung Jawa itu ya, memang ya itu okultisme dan penyembahan berhala luar biasa. Susah masuk. Nah, waktu itu komunitas wanita itu adalah mengabdikan kepada berhala sebagai pemuas hawa nafsu gitu loh. Karena mereka percaya itu salah satu penyembahan kepada berhala. Jadi mereka kayak seperti pelacur-pelacur suci lah begitu loh. Yang artinya silahkan kamu untuk ini demi menyembah kepada berhala. Tapi mereka sudah bertobat. Nah, bagi orang-orang tetangga sekitar kalau melihat orang itu kemudian mengajar masih teringat gitu loh. Siapa dia gitu. Namanya orang kan susah ya untuk melupakan itu. Yang bisa menghapus kesalahan itu cuma Tuhan. Kalau kita tuh cuma bisa melupakan. Tetapi kadang-kadang kita masih ingat waktu ada sosoknya gitu loh. Makanya ketika orang itu mengeneralkan, membuat semuanya umum begitu jadi salah. Karena sekarang potensi wanita itu luar biasa. Bahkan saya lihat wanita itu adalah penopang rohani yang luar biasa. Justru bapaknya yang mesti jadi imam malah nggak jadi seperti itu. Karena keadaan dan sebagainya. Dan makanya gereja karismatik, oke, yang penting punya talenta di situ dan luar biasa. Dan kita melihat para penginjil kemudian para penyembah wanita itu luar biasa. Ya. Kayak pendoa yang suicide hating itu. Nah orang, terus kalau di Indonesia itu ada lagi yang punya vision itu wanita itu. Jadi artinya sudah tidak bisa melemahkan dengan cara yang tidak beralasan. Nah, jadi kita harus menjadi berkat dalam segala sesuatu. Ibu-ibu sekalian, saya berharap untuk bisa menjadi berkat, bisa menggiring suami kita kepada jalan yang benar, supaya mereka juga semakin hatinya baik, semakin terlindungi dari hal-hal yang jahat. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Jadi sesuai pikiran iman, najis ya najis. Makanya kata orang begini, ada tertentu ya kayak Ibu Sinta tadi kan bilang ada aura begitu ya. Kami pun waktu tinggal di Cibaduy, di Tarogong waktu itu sempat juga aura itu ada. Tapi kadang sekilas-sekilas gitu loh.
Ya waktu itu kan, nah setelah kami sudah pamit kepada WBI waktu itu bahwa kami akan segera ke Depok, nah baru mereka cerita, tahu nggak Pak Sigit kenapa? Ini kan bekas klinik orang melahirkan. Kadang ada yang mati, kadang ada yang ini. Nah di sini sebenarnya angker Pak. Waduh, kenapa baru bilang ketika kami mau sudah pindah gitu loh. Nah akhirnya makanya saya berpikir kenapa tuan rumah itu selalu kasih tinggal di situ para hamba-hamba Tuhan. Dianggapnya kami itu pengusir hantu gitu kali. Jadi banyak di situ. Nah akhirnya terakhir itu saya dengar itu menjadi radio karisma, radio rohani yang ada di situ. Nah, jadi ada kayak gitu, tetapi juga ada kadang-kadang kita tergantung pikiran kita, Bu. Jadi kadang kita masuk ruangan juga ada yang betul-betul ada kayak gitu. Ya saya bukan pencari atau pemburu hantu. Kalau sudah suasana gitu, ya dalam namanya saya cepet gitu loh. Dari kamar sebelah gitu ke sebelahnya gitu. Nggak terlalu. Tetapi kalau dikasih tahu wujudnya saya nggak pernah. Saya tidak bakat kayak gitu. Kalau kakak saya punya itu, kayak indera keenam ya. Jadi bisa ngelihat begitu ya. Nah, meskipun pendeta tapi dia masih bisa. Cuma dia bisa mengendalikan diri. Kalau orang nggak bisa mengendalikan diri, setiap dia akan ngomong gitu loh. Pernah waktu dia tuh cerita, waktu lagi belajar, sekolah Alkitab kan, lagi belajar begitu, itu di jendela juga ada yang ongkang-ongkang kaki gitu. Tapi dia nggak ngomong, diem aja. Kalau ngomong itu temennya bubar itu, diem aja udah. Saya juga temen punya rumah di Cibinong itu STH juga, dia suka dilihatin kayak gitu. Cuma ada dua, ada yang dilihatinya selalu yang buruk-buruk, yang cuma kepala terus usus begitu ya. Ada yang taring begini, yang melet begitu ya. Nah yang Cibinong sukanya kayak gini. Jadi setiap dia sendiri, jangan ganggu lagi dah, jangan liatin begitu dah. Itu di gereja dia, kata dia, gereja Kristus kan dia. Nah itu ada di situ, di dekat kamar mandi dan sebagainya. Nah di sini juga ada sebenarnya, tetapi kita nggak konsentrasi ke situ ya. Cuma kalau gelap, langsung cepet aja naik gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak ada juga. Nah tergantung iman kita. Jadi kalau kita tidak mengimani juga bisa, kecuali memang benar-benar situ udah ketat, maksudnya udah pekat sekali, ya itu tetap terasa. Kayak Bu Sinta rasanya itu memang kayak seperti roh ular atau gimana, itu udah kayak membelenggu. Itu butuh pendoa syafaat yang terus-terusan begitu ya. Nah itu ya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki komitmen. Ulangan 7 ayat 9 kita mencontoh bagaimana Tuhan yang setia kepada kita. Ulangan 7 ayat yang ke-9 yang terakhir. Habis itu kita akan berdoa bersama-sama. Jadi sifat dewasa dalam Tuhan yang pertama, dewasa berpikir. Yang kedua, pandai menghitung waktu. Yang ketiga, peduli sesama. Yang keempat, hidup menjadi berkat bukan batu sandungan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memiliki komitmen. Di dalam Ulangan 7 ayat 9. Kalau sudah ketemu kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dikasih kepadanya dan pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kita sadar bahwa Allah adalah Allah yang setia. Dia punya komitmen yang luar biasa. Nah ibu-ibu sekalian, marilah kita bangun komitmen. Karena komitmen itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Jadi komitmen itu seperti janji yang harus sampai kepada tujuannya. Kalau orang berjanji kan gampang ya. Setiap mau tutup tahun kan kita suka berjanji tuh. Baik itu secara simbolis, secara omongan, secara doa. Atau bahkan ada yang nulis saya akan jadi ini. Habis itu dibakar di api unggun gitu ya. Habis itu rangkul-rangkulan, nangis-nangis gitu ya. Sebulan masih kita jaga komitmen itu. Saya akan setia Tuhan apapun yang terjadi. Saya akan tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi. Nah udah mulai bulan ketiga. Pah kenapa nggak latihan lagi? Aduh udah penat nih, udah capek rasanya. Nah mulai molor lagi begitu ya. Mulai undur begitu ya. Nah komitmen itu betul-betul berjuang sampai kepada kita melihat bahwa Tuhan tuh punya komitmen yang luar biasa.
sampai dia memberikan hidupnya, nyawanya disalibkan. Dia punya komitmen bahwa saya turun ke sini bukan untuk apa-apa. Saya mencari jiwa, saya menyerahkan diri sebagai penebus dosa bagi umat manusia. Dia komit sampai akhirnya. Nah, ibu-ibu sekalian, kita belum terbukti komitmen kita. Tetapi kita akan bangun terus. Nah, kita juga membutuhkan para pelayan juga dikasih form komitmen bahwa saya mau melayani apapun yang terjadi, gitu ya. Nah, karena apapun yang terjadi nggak ditulis di situ, ya kamu kenapa? Iya, karena saya agak flu nih, pilek. Saya kan singer, nanti takut nularin yang lain gitu loh. Nah, kan kamu sudah nulis komitmen. Waktu itu kan nggak di tulisannya nggak ada yang flu pilek. Bisa aja alasan. Tetapi kita akan bedakan antara kelas pelayan, kelas pemimpin, dan juga kelas youth. Kelas youth itu kan masih anggot-anggotan ya Bu ya. Kadang Bu Gembala jangan dijadwal dulu ya, bilangin saya pengen konsentrasi di apa lagi. Gak taunya berikutnya dia sudah ada di jadwal lagi. Kita tanya kepada ketuanya kenapa dia dijadwal. Iya kemarin minta supaya dia dijadwal lagi. Nah itu olahannya begitu. Jadi komitmen itu betul-betul sesuatu yang jujur, sesuatu yang 100% kita udah sadar gitu loh. Ya, jadi nggak ada paksaan. Makanya setiap kita mau ngisi itu, mari kita doa sama-sama. Saya kasih waktu sampai seminggu ya, sampai kalian tanda tangan di situ. Dipikirin betul-betul tanpa paksaan dari gembala, tanpa paksaan dari ketua komisi. Nah semuanya datang dari kalian. Tetapi memang teruji ibu-ibu, ketika komit itu dari diri sendiri, itu nggak ada yang bisa mengubah apa-apa. Tetapi kalau komitnya itu dasarnya karena saya sebagai pengurus, karena sebagai yang sudah ditanyain nama gembala, nggak enak kalau nggak jawab iya. Nah itu kebanyakan nggak ini. Makanya kita seperti kita kasih kesempatan dengan terbuka supaya betul-betul dari hati sendiri. Wujudnya apa? Ya ingat kasih Tuhan. Bagaimana engkau sudah ditolong daripada jurang yang begitu dalam, komitmu apa? Ya saya ingin memberikan hidup saya kepada Tuhan. Saya bentuknya persembahan, persepuluhan, persembahan ini kolek-kolekan, kemudian untuk ini saya sudah lakukan. Tetapi memberikan hidup, talenta saya rasanya saya belum. Nah saya kok di luar itu profesi saya dibayar yang luar biasa. Nah waktunya saya memberikan talenta saya untuk kemuliaan Tuhan di gereja Tuhan. Jadi maaf Pak Gembala, gak usah dikasih bayaran. Saya sudah ikhlas untuk memberikan talenta saya kepada Tuhan. Orang yang seperti ini akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, jadi itulah 5 sifat yang harus kita miliki: dewasa berpikir, pandai menghitung waktu, peduli sesama kita. Alkitab bilang terutama bagi teman seiman. Kemudian hidup menjadi berkat dan bukan batu sandungan. Dan yang terakhir adalah orang yang dewasa adalah orang yang memiliki komitmen, integritas. Artinya apa yang dia katakan itulah yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan hasil daripada apa yang dia katakan. Itu ya. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Nanti